Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi kami tentang bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang kesehatan dan pengobatan. Perkenalkan, nama saya Mia Masyarah sebagai moderator dan penyaji, Cindi Atika sebagai penyaji, Nufica Ashari sebagai penyaji, Devindo sebagai penyaji, Tirta Safira sebagai penyaji, Vinda Ulfarahmi sebagai penyaji, dan Tia Nurutami sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja penjelasan dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi hidroponik pada bidang pertanian. Perkembangan ilmu pertanian saat ini sudah berkembang pesat, yang dikarenakan semakin sempitnya lahan pertanian, sehingga manusia mulai mencari cara yang lebih efisien dalam mengembangkan bidang pertanian. Perkembangan ini dapat dilihat dengan adanya metode pertanian, yaitu salah satunya adalah hidroponik. Hidroponik ini berasal dari kata hydro, yang berarti air, dan juga ponus yang berarti daya. Dengan demikian, hidroponik merupakan memberdayakan air, yaitu kegunaan air sebagai dasar pembangunan tubuh tanaman dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Hidroponik ini juga memiliki prinsip dasar, yakni hidroponik substrat dan juga NVT. Kelebihan dari metode hidroponik ini seperti tanaman dapat tumbuh dan bereproduksi dengan baik dibanding dengan teknik penanaman biasa. Perawatannya pun jadi lebih praktis dan gangguan hama jadi lebih terkontrol. Pemakaian pupuknya juga jadi lebih hemat dan tanaman yang mati pun jadi lebih mudah untuk diganti. Dan tidak membutuhkan tenaga kasar, juga tanaman cepat tumbuh lebih pesat dengan keadaan yang bersih. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tirta. Kepada Tirta, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai seleksi tanaman. Seleksi tanaman merupakan suatu proses individu atau kelompok tanaman dipisahkan dari populasi campuran dengan teknik pemilihan tanaman yang mempunyai sifat-sifat unggul yang bertujuan untuk memperbaiki proporsi karakter yang diinginkan pada populasi tanaman. Macam-macam seleksi alam ada dua. Yang pertama yaitu seleksi massa. Seleksi massa merupakan metode seleksi tertua. Metode ini digunakan sampai saat ini dalam usaha meningkatkan sifat yang ada atau memperoleh varietas baru. Yang kedua yaitu seleksi galur murni, merupakan kegiatan menyeleksi tanaman yang tumbuh bercampur untuk memperoleh tanaman murni yang lebih baik dari rata-rata populasi campuran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya pada bidang pertanian, peran biotek terhadap kehidupan manusia itu ada biogas. Nah, biogas ini merupakan gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk kotoran manusia dan hewan, limbah rumah tangga, dan sampah-sampah organik secara anaerobik. Nah, biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar dan juga dapat menghasilkan listrik. Biogas ini menjadi sumber energi alternatif terbaik karena menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan, memiliki kandungan energi yang cukup besar, dan juga dapat dipakai menjadi pupuk. Nah, mengapa biogas ini disebut menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan? Karena karbon dalam biogas ini merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Nah, biogas ini juga tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Gas metana dalam biogas itu bisa terbakar sempurna, tidak seperti gas metana dalam bahan fosil yang tidak bisa terbakar sempurna dan akan membahayakan lingkungan. Nah, pada prinsipnya, pembuatan biogas ini sangat sederhana, yaitu dengan memasukkan substrat atau kotoran seperti kotoran manusia dan hewan, limbah-limbah, ke dalam digester yang anaerob. Dalam waktu tertentu, biogas akan terbentuk yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, penggunaan biodigester ini membantu pengembangan sistem pertanian dengan mengolah kotoran ternak untuk memproduksi biogas dan diperoleh hasil sampingnya berupa pupuk organik. Biogas ini juga dapat mengurangi emisi gas metan yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik yang diproduksi sektor pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Pica. Materi selanjutnya yaitu di bidang peternakan. Yang pertama yaitu daun baankon.
Domba ankon merupakan domba yang bermutasi secara alami sehingga memiliki tubuh yang panjang dan struktur kaki yang pendek dengan kedipan kaki yang bengkok. Domba ini berasal dari domba Massachusetts yang terkena dampak lahir pada tahun 1791. Domba ini dipelihara dan dipilih secara artifisial karena ketidakmampuannya untuk melompati pagar. Ciri-ciri unik domba ankon disebabkan oleh mutasi katai resesif yang seringkali menyebabkan pincang. Efek spesifik dari mutasi adalah menyebabkan kondrodistrofi. Baiklah, saya Mia Mesyarah akan melanjutkan penjelasan dari Vinda, yaitu sapi Jersey, di mana sapi Jersey ini merupakan sapi yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan krim yang lebih banyak. Sapi Jersey ini merupakan jenis sapi British yang awalnya berasal dari Pulau Jersey yang terletak di Kepulauan British Channel, perbatasan Inggris dan Prancis. Sapi Jersey ini memiliki karakteristik yaitu berwarna coklat muda atau berkisar abu-abu hingga hitam pekat dan adakala bercorak putih. Hidung berwarna hitam dengan moncong cenderung putih, tidak rentan mengalami kepincangan dan relatif kecil antara 400 sampai 450 kg dan memiliki rangka yang kuat. Susu sapi Jersey ini mengandung protein 18% lebih tinggi, kalsium 20% lebih tinggi, serta lemak 25% lebih tinggi dibanding rata-rata susu sapi lainnya. Memiliki kaki keras dan tubuh relatif ringan sehingga tubuhnya cukup kokoh. Memiliki kinerja tetap optimal dalam sistem peternakan dengan pakan yang efisien. Tergolong temperamen yang paling tenang dengan penanganan yang tepat dan berpotensi lebih rendah mengalami mastitis atau peradangan pada payudaranya. Sekian penjelasan dari saya. Kinerja dan produksi sapi Jersey yaitu 500 gram susu sapi Jersey dihasilkan dengan biaya rendah dari susu perah lainnya. Jarang mengalami masalah lahiran, memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, interval kelahiran dekat kematangan seksial yang cepat. Bertahan dengan hidup koloni daripada sapi perah lainnya. Susu sapi Jersey ini mengandung gizi yang lebih tinggi, produktif, dan lebih efisien dalam proses pengolahan keju atau produksi susu. Susu sapi Jersey ini terjual dengan harga premium di pasaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Mia, yaitu bioteknologi konvensional di bidang kesehatan dan pengobatan. 1. Antibiotik. Nah, antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Antibiotik yang pertama ditemukan adalah penisilin dari jamur Penicillium notatum oleh Alexander Fleming. Antibiotik digunakan untuk melawan infeksi-infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Antibiotik yang digunakan untuk membasmi mikroba ini, khususnya infeksi pada manusia, harus memiliki sifat toksitasi selektif yang setinggi mungkin, atau sangat toksik untuk mikroba, dan tidak relatif toksik untuk manusia atau inangnya. Antibiotik dibuat dengan tahapan seperti pertama mengembangbiakan mikroorganisme penghasil antibiotik, lalu selanjutnya memindahkan mikroorganisme ke dalam bejana fermentasi berisi media cair yang membantu perkembangbiakan dengan cepat. Lalu, selanjutnya, dari cairan biakan mikroorganisme tersebut, antibiotik diekstrasi dan dimurnikan. Dan terakhir, menguji coba ekstrasi, pertama melalui uji lab, dan kedua melalui hewan percobaan, dan yang ketiga melalui sekelompok relawan. Nah, antibiotik yang dihasilkan seperti penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum, lalu ada cephalosporin yang dihasilkan oleh jamur Cephalosporium, ada fumingillin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus fumigates, ada griseofulvin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium griseofulum, ada tetracycline yang dihasilkan oleh bakteri Streptomycin aureofaciens, dan bacitracin yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus lichenivoris. Ada yang terakhir polymyxin B dihasilkan oleh bakteri Bacillus polymyx. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bioteknologi konvensional pada bidang kesehatan dan pengobatan. Yang kedua itu ada vaksin. Vaksin ini terbuat dari mikroorganisme, bakteri atau virus yang dilemahkan atau toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Vaksin digunakan untuk melindungi atau mencegah tubuh dari serangan penyakit. Vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh akan membantu tubuh membangun sistem kekebalan tubuh dengan membentuk antibodi. Selanjutnya yaitu proses pembuatan vaksin. Yang pertamanya yaitu menumbuhkan virus dalam kultur sel seperti sel embrio ayam atau ginjal monyet. Yang kedua yaitu mengekstraksi virus melalui penyaringan. Yang ketiga menggunakan hasil ekstraksi untuk mematikan virus tersebut. Yang terakhir yaitu melemahkan vaksin lalu menyimpannya pada suhu rendah. Contoh vaksin. Yang pertama ada kill vaksin. Contohnya yaitu vaksin jenis polio dan hepatitis A. Yang kedua ada attenuate vaksin. Contohnya yaitu vaksin jenis MMR. Yang ketiga ada subunit vaksin. Contohnya yaitu vaksin jenis hepatitis B dan HPV atau human papilloma virus. Yang terakhir ada conjugate vaksin. Contohnya yaitu vaksin jenis Haemophilus influenza tipe B. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.